Halo semuanya, kami dari kelompok orientasi dan penempatan dengan 3 orang anggota. Yang pertama ada Ernita Oktaviani dengan NIM 201031322224. Yang kedua ada Nurhalisa Safitri dengan NIM 201031322250. Yang ketiga ada Sofina Askia dengan NIM 201031322239 dari Universitas Lambung Mangkurat akan memaparkan materi berkaitan dengan orientasi dan juga penempatan. Mulai pekerjaan bukan hal yang mudah. Banyak yang merasa gugup ketika kali pertama bekerja. Kegugupan pada hari pertama adalah hal yang bersifat alamiah. Namun ternyata hal ini dapat mengurangi kepuasan karyawan baru dan juga mengurangi kemampuan untuk belajar bekerja jika manajer sumber daya manusia tidak mengantisipasinya lebih dini. Untuk membantu karyawan menjadi anggota yang puas dan produktif, manajer dan Departemen Sumber Daya Manusia harus membuat kesan awal menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi karyawan baru. Karyawan baru perlu disiapkan sejak awal agar nantinya mampu melakukan tugas yang dibebankan perusahaan kepada mereka. Untuk membantu karyawan yang baru agar merasa cocok, maka program orientasi dan sosialisasi sangat penting untuk membuat mereka lebih mengenal peran, perusahaan, kebijakan, dan karyawan lainnya. Di samping itu, hari pertama seseorang karyawan baru sangat menentukan dalam perjalanan karir selanjutnya, terutama dalam meniti karir dalam sebuah organisasi tempat dia bekerja. Merupakan hal yang normal dan wajar bahwa hari pertama itu berbagai pertanyaan timbul dalam diri pekerja baru tersebut. Pada pembahasan orientasi dan penempatan akan ada beberapa materi, yaitu yang pertama, pengertian penempatan, yang kedua, kendala penempatan, yang ketiga, penempatan tenaga kerja, yang keempat, pengertian orientasi, yang kelima, mengenai manfaat program orientasi, dan yang keenam, atau yang terakhir, mengenai muatan program orientasi. Yang pertama, pengertian penempatan. Sistem penempatan tenaga kerja bisa diartikan sebagai rangkaian komponen ketenaga kerjaan, khususnya dalam menempatkan tenaga kerja yang tepat pada posisi yang tepat, dan dirancang agar bisa mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya, sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi, penempatan juga bisa diartikan sebagai suatu keputusan untuk mendistribusikan para pegawai ke pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari individu tersebut agar berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Nah, berikut ini ada beberapa tantangan yang pada umumnya atau biasanya dihadapi oleh karyawan baru ketika pertama kali masuk perusahaan. Yang pertama, menghadapi harapan yang tidak realistis. Bisa berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan, jumlah feedback yang diterima, ganjaran yang diterima, kemampuan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di sekolah pada pekerjaan, dan keseimbangan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Tantangan yang kedua, mempelajari banyak mengenai tujuan karir mereka, seperti jabatan tertinggi apa yang dapat diraih dalam organisasi atau perusahaan tersebut, dan apakah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang mereka miliki sudah sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Tantangan yang ketiga, menentukan tujuan yang penting pada organisasi dan diterima oleh rekan kerja dan atasan atau supervisor. Sehingga dengan begitu diperlukan adanya penempatan karyawan pada posisi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena menurut Marihotua pada tahun 2005, penempatan merupakan proses atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini bisa berupa penugasan pertama untuk karyawan yang baru direkrut
tapi bisa juga melalui promosi, pengalihan atau transfer, dan penurunan jabatan atau yang biasa disebut dengan demosi, dan bahkan pemutusan hubungan kerja. Penempatan kembali pegawai itu dilakukan dengan berbagai alasan, bisa berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia, atau untuk memanfaatkan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien, yang bisa disebabkan oleh tantangan-tantangan yang dihadapi, supply dan ketersediaan karyawan secara internal dan eksternal, peningkatan karir dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, kepuasan kerja, dan motivasi kerja. Selanjutnya ada kendala-kendala dalam penempatan. Tentunya adanya kendala itu bisa mempengaruhi produktivitas dan kepuasan tenaga kerja, dan sangat mungkin juga mengakibatkan karyawan baru keluar setelah beberapa bulan pertama. Karena menurut Mangku Prawira pada tahun 2011, perputaran karyawan pada awal-awal itu adalah suatu hal yang wajar. Hal ini justru akan bermanfaat jika itu terjadi di antara karyawan baru yang merasakan bahwa perusahaan atau pekerjaan mereka tidak tepat. Dengan demikian, perusahaan akan segera mencari jalan keluar terbaik, mulai dari penarikan tenaga kerja, seleksi, dan persiapan penempatan karyawan baru. Jadi, dari penjelasan tersebut, kendala penempatan karyawan itu ada dua. Yang pertama, ketidakcocokan, yaitu perbedaan antara apa yang orang antisipasikan dan apa yang dialami itu disebut dengan ketidakcocokan kognitif. Jika ketidakcocokan terlalu tinggi, orang akan bertindak, dan untuk karyawan baru, hal ini disebut keluar dari perusahaan. Dan untuk kendala yang kedua itu adalah perputaran karyawan baru. Perputaran karyawan merupakan derajat perpindahan karyawan yang melewati batas, syarat kuantitas, dan kualitas karyawan dari sebuah perusahaan. Secara umum, perputaran karyawan itu bisa terjadi karena berbagai alasan. Yang pertama, mengundurkan diri karena tidak betah dan ada tawaran kerja yang lebih menarik di perusahaan lain. Yang kedua, pensiun karena memang sudah waktunya sesuai dengan peraturan perusahaan. Yang ketiga, dipecat karena tidak disiplin atau berbuat tindakan yang melanggar aturan perusahaan. Yang keempat, cacat tetap yang dapat mengganggu proses produksi. Dan yang kelima, meninggal. Dan yang keenam, promosi ke divisi cabang perusahaan di tempat lain. Nah, tentunya jika derajat perputaran karyawan itu semakin tinggi, berarti ada permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan. Tentunya ini akan mengganggu proses produksi, menimbulkan kondisi moral karyawan yang ditinggalkan menjadi goyah, dan pelayanan kepada konsumen terganggu, yang tentunya ini akan berakibat dengan memberikan kesan buruk pada perusahaan. Selain itu, fenomena ini biayanya mahal. Di samping pengeluaran untuk penarikan tenaga kerja dan seleksi, biaya terkait pula dengan menciptakan catatan tersendiri tentang karyawan baru dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Ini ada beberapa upaya untuk memperkecil terjadinya derajat perputaran karyawan. Yang pertama, untuk karyawan baru itu bisa diberikan program orientasi dan sosialisasi. Ini bisa terkait situasi dan kondisi perusahaan, serta menciptakan suasana interaksi sosial aktif. Yang kedua, untuk karyawan yang sudah ada, bisa dengan melakukan peningkatan kesejahteraan, baik itu dari sosial ekonomi mereka, termasuk besaran upah, promosi karir, fasilitas kerja, dan fasilitas pelayanan karyawan dan keluarganya, serta kepemimpinan yang kondusif. Kebanyakan orang beranggapan bahwa penempatan merupakan akhir dari proses seleksi tenaga kerja, yang artinya seseorang mendapatkan status sebagai pegawai, lalu mereka ditempatkan pada suatu posisi tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam hal inilah, teori manajemen sumber daya manusia hadir, lalu menekankan bahwa sebenarnya penempatan itu bukan hanya berlaku bagi karyawan baru saja, akan tetapi itu juga berlaku bagi karyawan lama yang mengalami alih tugas ataupun mutasi. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, konsep penempatan menurut Sondang S di tahun 2008 itu meliputi 3 hal. Yang pertama, promosi karyawan. Yang kedua yaitu transfer karyawan.
Dan yang terakhir adalah demosi karyawan. Pasti sudah familiar apabila mendengar kata promosi, apalagi jikalau menyangkut suatu pekerjaan. Singkatnya, di benak teman-teman, promosi adalah masa di mana seorang karyawan naik jabatan. Hal itu memang benar, namun pengertian promosi secara lebih lanjutnya adalah di mana seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dengan tanggung jawab yang lebih besar, tingkat hierarki jabatan juga lebih tinggi, serta penghasilannya juga lebih besar. Dalam hal ini, promosi jabatan berlaku bukan hanya bagi mereka yang menduduki jabatan manajerial, akan tetapi promosi juga berlaku bagi mereka yang menduduki jabatan non-manajerial. Lalu apa aja sih pertimbangan sehingga seseorang dapat dipromosikan? Secara umum, organisasi mempunyai 2 pertimbangan. Yang pertama adalah prestasi kerja. Dalam hal ini, promosi dilakukan berdasarkan penilaian hasil kerja mereka yang sangat baik dalam jabatannya saat itu. Namun, promosi kerja juga penting untuk memperhitungkan sebenarnya bagaimana sih potensi kemampuan karyawannya jikalau ia menduduki jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu senioritas. Dalam hal ini, promosi dilakukan pada karyawan dengan masa kerja terlama. Dengan pertimbangan, yang pertama, hal ini merupakan suatu penghargaan atas jasa seseorang yang dilihat dari loyalitas atau kesetiaannya terhadap organisasi. Yang kedua, penilaian ini biasanya bersifat objektif, karena ini mencakup dengan perbandingan masa kerja yang dipertimbangkan untuk promosi. Lalu yang ketiga adalah mendorong organisasi untuk mengembangkan karyawannya. Namun, sistem senioritas ini mempunyai kelemahan, karena karyawan yang paling senior sebenarnya belum tentu merupakan pegawai yang paling produktif. Sehingga untuk mengatasi hal ini, para perusahaan dapat memberikan pendidikan ataupun pelatihan baik berupa program yang memang diperuntukkan bagi sekelompok pegawai senior yang nantinya akan dipertimbangkan untuk dipromosikan. Yang kedua yaitu transfer karyawan. Dalam hal ini, biasanya alih tugas atau transfer dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya penempatan seseorang pada tugas yang baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan, dan penghasilan yang sebenarnya masih relatif sama dengan statusnya yang lama. Yang kedua yaitu karena peralihan tempat. Dalam hal ini, pekerjaannya masih sama, penghasilan itu juga tidak berubah, serta tanggung jawabnya pun masih relatif sama. Namun yang berubah adalah fisik lokasinya bekerja berbeda dari fisik lokasinya yang dulu. Hal ini biasanya terjadi karena adanya peran dalam seorang manajer untuk mengambil keputusan guna realokasi sumber daya agar organisasi itu dapat menghadapi tantangan baik secara internal ataupun tantangan eksternal. Lalu sebenarnya apa sih manfaat dari transfer karyawan? Yang pertama adalah adanya pengalaman baru. Yang kedua, terciptanya jangkauan pandangan yang memang lebih luas. Yang ketiga, untuk meminimalisir terjadinya kebosanan ataupun kejenuhan yang akan dirasakan karyawan. Yang keempat, karyawan akan mendapatkan pengetahuan atau knowledge dan juga keterampilan yang baru. Yang kelima, adanya perolehan perspektif baru dari karyawan mengenai kehidupan organisasi. Yang keenam, ini dapat menjadi langkah persiapan untuk karyawan menghadapi tugas yang baru, misalnya saja nanti akan dipromosikan dalam bekerja. Serta yang terakhir, terciptanya motivasi dan juga kepuasan kerja yang lebih tinggi karena adanya tantangan dan situasi baru yang dihadapi karyawan. Yang ketiga, yaitu demosi karyawan. Demosi merupakan kebalikan dari promosi. Apabila promosi menjadi suatu hal yang diimpi-impikan karyawan, menjadi suatu hal yang diharapkan karyawan,
maka demosi merupakan kebalikannya. Tidak ada satu orang pun karyawan yang menyukai demosi. Karena demosi merupakan saat di mana karyawan dinyatakan untuk diturunkan pangkatnya atau jabatannya serta penghasilannya dan juga tanggung jawab. Biasanya demosi ini dihubungkan dengan sanksi karena ada berbagai alasan. Misalnya, adanya penilaian negatif oleh atasan karena prestasi kerja yang dilakukan karyawan tidak atau kurang memuaskan. Atau bahkan perilaku karyawan yang nyatanya disfungsional, seperti tingkat ketidakhadirannya yang begitu tinggi. Nah teman-teman, setelah kita membahas mengenai penempatan kerja, sekarang kita akan beralih pada orientasi. Di sini teman-teman pasti sudah familiar dengan orientasi, karena kebanyakan dari kita memang mengalami sendiri masa-masa orientasi. Tentunya itu dialami di masa sekolah, atau kerap dikenal dengan masa orientasi siswa. Tapi tahukah teman-teman, ternyata orientasi juga dialami loh dalam dunia kerja. Lantas bagaimana pengertian orientasi dalam dunia kerja? Orientasi merupakan sebuah program yang didesain untuk membantu karyawan baru terkait pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja. Program ini juga kerap disebut dengan induksi, yang artinya mengenalkan karyawan dengan perannya dan juga mengenalkan karyawan dengan karyawan yang lain. Lalu, bagaimana sih cara memberikan orientasi kepada para karyawan? Singkatnya, spesialis atau departemen sumber daya manusia itu biasanya melakukan bagian pertama dari orientasi, yaitu mereka menjelaskan permasalahan dasar seperti jam kerja dan juga hari libur. Lalu, mereka akan memperkenalkan kepada atasannya, dan atasan inilah yang nantinya akan meneruskan orientasi dengan menjelaskan tentang pekerjaan yang sebenarnya, memperkenalkan kepada kolega baru, memperkenalkan tempat kerja, dan lain sebagainya. Informasi yang diberikan dalam orientasi itu biasanya meliputi keuntungan karyawan, rutinitas harian, organisasi dan operasional perusahaan, serta bagaimana peraturan keamanan dan juga fasilitas yang didapatkan. Orientasi ini merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa informasi dasar tentang hal-hal seperti peraturan dan kebijakan, bisa saja karyawan baru dapat melakukan kesalahan dalam waktu yang lama, atau bahkan mereka dapat melakukan kesalahan yang berbahaya. Prestasi mereka dan prestasi perusahaan tentu saja akan menurun, sehingga orientasi itu bukan hanya mengenai peraturan loh, tapi juga membuat orang baru merasa diterima, betah, dan merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Selanjutnya, orientasi yang berhasil itu harus memenuhi 4 hal utama. Pertama, karyawan baru harus merasa diterima dan nyaman. Yang kedua, karyawan itu harus memahami organisasi tersebut dalam makna yang luas, entah itu masa lalunya, masa kininya, budaya, dan visi misi masa depan. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur karyawan itu harus jelas mengenai apa yang diharapkan dalam hal pekerjaan dan juga perilakunya. Dan yang terakhir, orang itu harus mulai menjalankan proses untuk membiasakan diri dengan cara perusahaan bertindak dan tentunya melakukan banyak hal. Nah teman-teman, dalam tampilan ini, teman-teman dapat melihat inilah contoh dari daftar orientasi Departemen Karyawan Baru. Biasanya, daftar orientasi ini diisi langsung oleh karyawan baru yang nantinya akan dikembalikan ke Departemen
sumber daya manusia. Masuk ke materi selanjutnya mengenai manfaat program orientasi. Nah, orientasi ini memiliki salah satu manfaatnya adalah untuk mengurangi kecemasan pada karyawan baru. Ketika karyawan baru merasakan kecemasan lebih sedikit, maka karyawan itu dapat mempelajari tugas-tugasnya dengan jauh lebih baik. Dari studi yang dilakukan terhadap kelompok orientasi menunjukkan hasil positif di mana ketika adanya pemborosan materi, hal ini dapat dikurangi 80%, kemudian biaya pelatihan turun sebanyak 2/3-nya, biaya produksi turun sebanyak 15%, dan waktu pelatihan, ketidakhadiran, dan keterlambatan hadir menurun sampai dengan setengahnya. Materi yang terakhir yaitu mengenai muatan program orientasi. Nah, aspek yang termuat dalam program orientasi menurut Martoyo yang dikutip oleh Hasto dan Meilan pada tahun 2007 terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu masalah orientasi. Nah, ternyata masalah orientasi ini juga terbagi menjadi beberapa lagi, yaitu sejarah organisasi, organisasi perusahaan, kemudian nama dan jabatan para direktur, layout fasilitas yang tersedia, periode percobaan, kebijaksanaan dan aturan perusahaan, peraturan disiplin, prosedur keamanan, buku pedoman karyawan, proses produksi, produk atau jasa lain yang dihasilkan. Selanjutnya, nomor 2 ada berkaitan tentang perkenalan dengan staf pelaksana yang terbagi lagi atas atasan, pelatih, rekan kerja, dan bagian bimbingan karyawan. Bagian ketiga yaitu mengenai tunjangan karyawan berupa gaji atau upah, cuti atau libur, jam istirahat, pelatihan dan pendidikan, konseling, asuransi, program pensiun, pelayanan organisasi terhadap karyawan, dan program rehabilitasi. Kemudian bagian yang keempat yaitu tugas jabatan mengenai lokasi pekerjaan, tugas pekerjaan, kebutuhan keamanan, fungsi jabatan, sasaran pekerjaan, hubungan atau ketertarikan dengan pekerjaan lainnya. Hal lain yang dapat diketahui oleh karyawan baru yaitu mengenai kondisi kerja, upah dan jaminan sosial, program kesehatan dan keselamatan, program pelayanan, uraian jabatan, tempat dan peralatan kerja, teman atau bawahan kerja, dan juga hal yang sesuai dengan kebutuhan penyesuaian diri. Dalam aspek waktu, masa orientasi ini dapat dilakukan dalam beberapa jam, dalam beberapa minggu, atau bahkan dalam beberapa bulan. Pengenalan perusahaan dan atau pekerjaan pada karyawan baru dalam masa orientasi bukanlah hal yang pertama, karena pada proses seleksi secara langsung atau tidak, pegawai baru telah diperkenalkan mengenai perusahaan atau pekerjaan, sehingga secara umum informasi mengenai perusahaan dan tugas yang diberikan sudah ada sekilas di wawancara atau pada pertemuan dan diskusi grup, atau bahkan di buku saku, film, atau kombinasi dari semuanya.